Anda kembali bergabung bersama Sapa Indonesia. Saudara, kalau kita bicara mengenai sebuah kota, memang tidak lagi cukup jika kota tersebut sekedar tumbuh, tapi sebuah kota juga harus bertumbuh dengan modal kreativitas demi mengikuti terus berkembangnya masyarakat dan juga kehidupan di kota itu sendiri. Dan dari situlah kemudian muncul ide kota kreatif atau Creative Cities yang bahkan tahun ini akan ada konferensinya dalam Indonesia Creative Cities Conference atau ICCC 2015. 2015 menjadi tahun yang penting. Nah, yang terlibat di belakangnya sudah hadir di studio Sapa Indonesia hari ini dan kita akan ajak untuk berbincang Menteri Pariwisata Republik Indonesia Bapak Arief Yahya. Selamat pagi, Pak Arief. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian ada juga Kepala Bapeda Kota Surakarta Bapak Ahyani. Terima kasih Pak sudah jauh-jauh dari Solo. Ini meskipun tinggal 1 minggu ya, persiapan yang masih menyempatkan diri untuk hadir. Dan juga Ketua dari ICCC Bapak Irfan Sutikno. Terima kasih atas kehadirannya Pak Irfan. Kita akan bahas mengenai, menurut saya ini conference yang luar biasa kreatif karena menghadirkan juga tidak hanya potensi dari sebuah kota, tapi bagaimana masyarakatnya. Pak Arief bisa cerita sedikit. Pertama kali konsep ini muncul, memang dari Kementerian Pariwisata Pak yang mengembangkan ya? Dari rekan-rekan sebenarnya. Jadi Kementerian Pariwisata mendukung ide kreatif ini karena kita ketahui bahwa industri kreatif itu adalah penentu. Kalau kita mau bersaing di level internasional, itu bukan kata saya, kata Peter Drucker. Dan saya juga meyakini hal yang sama. Bangsa ini akan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya itu di bidang industri kreatif. Jadi kita bicara soal potensi, di sini ada pariwisata, budaya, kuliner. Mungkin budaya juga termasuk salah satu yang ditingkatkan dalam conference kali ini. Pak Irfan deh, cerita lebih dalam lagi. Apa sih Pak sebenarnya ICCC ini? Apa itu? ICCC ini sebenarnya apa visinya ke depan nih Pak? Jadi ini kan kita punya visi untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui kota-kota dengan berbagai karakteristik dan potensinya masing-masing. Memang seperti Solo, Jogja, Bali, budaya menjadi tumbuhan. Tapi daerah-daerah lain yang karakteristiknya bukan hanya budaya, saya pikir kita bersinergi, berjejaring untuk sama-sama meningkatkan diri. Tujuannya kalau ekonomi kreatifnya tumbuh, pasti pariwisata kreatifnya akan terwujud. Dan ini sebetulnya memang merupakan program Kemenpar sejak tahun 2012. Jadi kita berproses hingga hari ini untuk mewujudkan terbentuknya destinasi baru pariwisata kreatif. Kita mulai dulu dari meningkatkan jejaring, kita membentuk Indonesia Creative City Network. Jadi dari Indonesia Creative City Conference ini kemudian ada Indonesia Creative City Network. Itu tujuannya ya Pak? Jadi nanti bottom line-nya di situ kita akan membuat jejaring kota-kota kreatif di Indonesia. Sementara ini sekitar 60 kota nanti akan bergabung. Pengalaman-pengalaman satu kota dengan kota lainnya. Dan ini dari creativity harus menjadi commerce lah. Ada nilai keekonomiannya. Ada nilai keekonomian dari sini dan juga Solo terpilih menjadi tempat penyelenggaraan. Nah, di sini ada Kepala Bapeda Surakarta. Pak, cerita dong, Solo mempersiapkan apa untuk menyambut konferensi ini? Ya, begini, karena kita memang bermula dari tahun-tahun yang sebelumnya ketika Bandung menjalankan konferensi Asia Afrika, di situ sudah dimunculkan semacam bagaimana mewujudkan suatu kota yang smart ya. Smart City itu ini adalah tindakan itu dari itu semua karena kita hampir setiap kota itu kan ingin butuh berkembang, tumbuh berkembang. Sementara sekarang kita sudah dibatasi dengan terbatasan administrasi. Makanya setiap kota harus mulai mengembangkan diri di kreativitasnya. Karena kita tidak lagi menggantungkan pada sumber daya alam yang sekarang sudah ada, kita harus membuat nilai tambah dari sumber daya alam itu dengan mengakomodasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang di sana. Makanya kota kreatif itu tidak selalu bertumpu kepada program-program pemerintah. Biar masyarakat itu sendiri yang apa yang berkembang di masyarakat supaya harus membuka diri supaya masyarakatnya juga bisa berkreasi. Tapi pemilihan kota Solo ini menarik menurut saya karena kalau kita tahu juga Indonesia mungkin mengenal ada Yogyakarta, ada Bandung yang juga mereka mengklaim sebagai kota industri kreatif. Penyelenggara nih, kenapa memilih kota Solo? Ya, saya pikir itu forum yang ada di Bandung kemarin ya. Kenapa memilih Solo? Tapi saya pikir Solo itu menjadi suatu kota yang menarik. Menariknya karena memang konsep yang kita usung itu kan sinergisitas dari unsur pentahelik. Nah, barangkali Solo ini dipandang sebuah kota yang kekuatan sinergisitasnya itu dinilai paling relatif baik.
di mana hubungan antara government, masyarakat, akademisi, kalau istilahnya orang Solo itu guyup gayeng walaupun sesekali guyonan gitu kan. Nah, kekompakan ini yang semoga menjadi cerminan dari kota-kota lain untuk mengusung. Karena apa? Banyak kota-kota yang jauh lebih kreatif, tapi dan mereka semua bekerja untuk mengembangkan kreativitas, tapi belum tentu bekerja sama. Jadi masyarakatnya bekerja, pemerintahnya bekerja, akademisinya bekerja, tapi belum tentu bekerja sama. Iya, jadi supaya terjadi sinergisitas, kita bisa bayangkan kalau 5 elemen itu semuanya hebat, bersinergi pasti ledakannya akan lebih kuat. Lebih kuat lagi, dan 5 elemen ini ada di Kota Solo untuk dan sebagai penyelenggara ya, potensinya ada di sini Pak Irfan. Pak Yahya, ini yang kemudian saya terpikir juga ya, kaitannya terhadap industri pariwisata tentu ada paling tidak garis merahnya yang kemudian dari kota-kota kreatif meningkatkan pariwisata. Tapi jangan dijawab sekarang dulu, Pak Menteri, kita tahan dulu, kita harus jeda dan kami akan kembali usai jeda.